عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال حكم tarikil gunud. Ya. Sekarang kita berbicara hukum meninggalkan bacaan kunut. Ya. Nah, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kunut ratibah, itu kunut yang dibaca pada i'tidal rakaat yang kedua di sholat subuh dan i'tidal di sholat witir yang terakhir di setengah akhir bulan Ramadan, malam 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu namanya kunut ratibah. Yang meninggalkannya termasuk sunnah abad, yang meninggalkannya sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sebabnya hukum meninggalkan kunut huwa adalah kahukmi tariki tasyahudil awal. Hukumnya seperti meninggalkan tasyahud yang pertama-tama. Jadi hukum meninggalkan bacaan kunut hukumnya sama seperti meninggalkan tasyahud yang pertama. Walau nasiyal kunuta, apabila seseorang lupa akan bacaan kunut, dia lupa baca kunut, wa ada ilaihi, kemudian dan dia kembali kepada kunut, ba'da wad'i jabhatihi fil ardi, setelah meletakkan dahinya fil ardi, di atas bumi. Setelah dia sujud sudah meletakkan dahinya, wa baqiyati a'dha'i sujudihi, dan yang lain, sisa yang lain anggota-anggota sujudnya. Jadi udah meletakin dahinya dan anggota-anggota sujud yang lainnya. Ya artinya udah sujud begitu. Kembali dia, batalat salatu, maka salatnya batal. Jadi kalau sudah meletakkan dahinya, udah sujud bahasa kitanya, udah nggak boleh kembali lagi kepada bacaan kunut. Kalau dia kembali sengaja tahu, batal salatnya. Illa kecuali in kana nasiyan, apabila dianya itu lupa, au jahilan bitahrim, atau dia itu orang yang bodoh akan keharamannya. Yang pertama dia lupa, mungkin grogi, dia ninggalkan kunut, lupa, makmum pada teriak subhanallah, sehingga spontan dia bangun lagi, dia lupa apa? Lupa akan hukumnya. Lupa akan hukumnya. Lupa dia bangun. Nah, ini kalau bangunnya karena suka lupa nggak batal. Tapi kapan dia ingat? Pas dia bangun baru ingat, loh, balik kan kagak boleh itu. Maka hukumnya wajib kembali kepada sujud. Ini makmumnya nambah bingung di sini. Betul? Bingung nggak ngomong itu? Bingung. Bolak-balik. Ini kalau yang imamnya. Au jahilan bitahrim, atau dia itu orang yang bodoh akan keharamannya. Tidak tahu hukumnya dia balik, ya nggak batal. Ini termasuk perkara yang samar dalam syariat, yang muta'alim aja, yang paham, yang orang belajar. Jadi kalau misalnya kembalinya dalam keadaan lupa atau orang yang bodoh akan keharamannya, nggak tahu hukumnya, maka nggak batal. Cuma makmum yang paham gimana itu nyikapinnya. Jadi kan belajar nih. Ini perkara begini jangan menjadi alasan. Kalau begitu pun dengan bapak belajar gak tahu ya. Nah, banyak orang yang begitu tuh. Karena kalau dia tahu khawatir dituntut. Itu kesalahan yang fatal ya Imam. Jadi orang yang tahu
tapi belum mengamali, masih baik keadaannya daripada yang nggak tahu sebab nggak belajar. Karena ilmu ini yanfa, walaupun nggak sekarang mungkin akan datang nanti. Memang selama ini kita mau maksiat, capek maksiat, betul. Udah tua masih mau maksiat. Udah tua, sekarang mungkin masih bebas, masih ada condong kesana kemari. Tapi kalau sudah datang tua, mau ngapain? Dengan dia punya ilmu, tahu cara ibadah berkat masa muda dia taklim di situ. Nah kalau yang nggak paham nggak taklim, di masa tuanya dia mau ibadah, salah ibadahnya, nggak ngerti, maka semakin terperosok gitu. Itu makanya dikatakan ilmu bermanfaat begitu. Mungkin sekarang, mungkin di mustaqbal yang akan datang. Jadi seperti itu hukumnya itu. Jadi imam makmum menyikapi imam yang seperti itu gimana tuh? Dia kita lihat ini makmum imam sudah sujud, balik lagi baca qunut. Alhamdulillah. Maka hukum bagi si makmum ini sama dengan kemarin tuh. Ada dua pilihan. Ada berapa? Dua pilihan. Yang pertama pilihannya dia sujud. Sujud, tungguin imam. Tungguin imam. Ya, husnudonnya si makmum, mungkin imam dirinya dia lupa akan hukumnya, atau dia tidak tahu hukumnya. Kan nggak batal dia. Kalau imam yang model gitu nggak batal kalian. Atau orang yang dirinya lupa atau nggak tahu hukumnya nggak batal. Dengan sangkaan si makmum mungkin imamnya lupa, atau dia bangkitnya kembali kepada qunut karena sebab tidak tahu. Tungguin aja sujud. Atau pilihan yang kedua, niyatul mufaraqah, niat berpisah dari, dan itu yang paling utama. Nah, sama kemarin tuh pembahasan pakai percis tuh. Di sini kan apa? Hukum meninggalkan qunut huwa ka hukmi tarki tasyahudil awal. Hukumnya sama seperti meninggalkan tasyahud yang pertama. Ulangi lagi, kita kembali kemarin. Ada imam lupa tasyahud pertama, udah diri tegak. Dan kemarin udah kita bahas, kalau sudah diri tegak agak boleh kecuali dia lupa atau orang yang bodoh akan keharamannya. Kalau lupa gak batal, kapan dia ingat wajib kembali. Atau dia orang yang bodoh akan hukumnya juga gak batal. Nah kita makmum yang belajar nyikapi imam kayak begitu kan banyak bisa tuh. Udah diri tegak, lupa dia ninggalkan tasyahud pertama, makmum teriak subhanallah, balik lagi kepada tasyahud. Nah kita makmum yang paham juga sama pilihan tadi. Nunggu imam berdiri aja itu, tungguin imam dia tasyahud. Dengan sangkaan kita imam baliknya itu dalam keadaan lupa atau orang yang bodoh akan keharaman. Alhamdulillah. Atau yang kedua, pilihan kedua apa? Niat berpisah, dan itu yang lebih utama. Jadi sama itu. Kemudian wa yusallu lahu sujudus sahwi, dan disunahkan baginya untuk sujud sahwi ila balagha, apabila telah sampai ia hadar ruku, akan batasnya ruku. Jadi kalau misalnya orangnya turun ninggalkan bacaan qunut. Tadi udah kita bahas, kalau sudah meletakkan dahinya udah sujud nggak boleh Kalau belum meletakkan dahinya balik sunnah. Kalau sudah meletakkan, kalau belum meletakkan dahinya sunnah balik. Dia balik. Apakah masih tetap sujud sahwi disunahkan atau tidak? Nah itu. Dia kan balik itu tetap baca qunut. Emang sunnah karena belum meletakkan dahi, sunnah balik. Tapi pas dia balik, apakah nanti tetap sunnah sujud sahwi di akhir salatnya? Jadi bahas. Yusallu lahu sujudus sahwi,
disunahkan baginya melakukan sujud sahwi idza balagha, apabila ia telah sampai turunnya itu haddar ruku, kepada batas ruku. Jadi kalau turunnya dia sudah sampai kepada batas ruku atau lebih, dan walaupun dia kembali tetap sunnah sujud. Paham gak? Tapi kalau turunnya dia belum sampai batas ruku, baru gini doang nih, bahan Allah, balik lagi aja. Berarti turunnya dia belum sampai batas ruku, nggak boleh sujud sahwi. Tapi kalau turunnya dia telah sampai batas ruku atau bahkan lebih, sebelum meletakkan dahinya, udah berangkang, pokoknya udah melebihi batas, udah sampai kepada batas ruku atau lebih, dia kembali sunnah. Tapi tetap sunnah sujud. Jelas ya? Apa itu? Ya. Yang keempat sekarang, baru lagi. Hukum sujud sahwi lil ma'mum. Hukum sujud sahwi lil ma'mum, bagi si makmum. Untuk si makmum. Baik, kita bahas. Yajibu 'alal ma'mumi, wajib atas makmum. Ada seorang makmum ayyutabi'a, ia mengikuti imamahu, kepada imamnya, fi sujud sahwi, di dalam sujud sahwi. Artinya apa? Kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikutin. Makmum wajib. Ya. Talikan yang nomor 2. Walaupun ini ada pengecualian. Illa, kecuali idza alima, apabila si makmum mengetahui galta imamihi, kesalahan imamnya. Kecuali apabila si makmum mengetahui kesalahan imamnya, fala yutabi'uhu, maka enggak boleh diikuti. Perhatian. Tadi dikatakan apa? Hukum sujud sahwi bagi si makmum, hukumnya adalah wajib kalau imam melakukan sujud sahwi. Tapi dalam hal ini ada pengecualiannya. Kecuali kalau si makmum tahu kesalahan imamnya. Makmum tahu kesalahan imamnya. Begini misalnya. Kayak tadi kita bahas masalah kunut. Ada imam lupa baca kunut, udah turun, tapi turunnya belum sampai batas ruku. Dia bangkit. Kan sudah tidak? Di akhir sholatnya imamnya sujud sahwi. Si imam yakin, dia tahu imam sujud sahwi sebabnya gara-gara itu mungkin. Padahal kan gak bu? Nah, paham maksudnya itu? Maka dalam hal ini gak boleh diikuti. Kalau udah biar dia itu sahwi. Begitu jangan. Nah, itu ya. Fala yutabi'uhu, maka tidak boleh ikut. Ini kalau makmumnya yakin imam sujud sahwi sebabnya itu. Alima, mengetahui. Banyak gambaran, atau coba gambaran yang kedua misalnya, imamnya lupa tasyahud yang pertama, baru dirinya belum sampai kepada batas, kepada duduk lebih dekat daripada kepada berdiri. Dia masih berangkat doang nih. Subhanallah, balikan dia. Kemudian sujud sahwi. Dan makmum yakin mengetahui ini imam sujud sahwi sebabnya gara-gara itu. Padahal kan belum nggak boleh, karena belum sampai kepada batas, kepada diri lebih dekat daripada kepada duduk. Apa itu? Maka nggak boleh. Ini praktikan tarikis ini. Terus, wala yasjuda. Wala yasjuda ya. Wala yasjudu wa ina afman ya. Wa yajibu 'alal mahmum ayyutabi'a, mengikuti imamahu fi sujudi sahwi. Ya.
bisa sih wa alla yasjudal ma'mum bisa ya. Wala yasjudal ma'mum li sahwi nafsi ya. Dan tidak boleh si makmum sujud sahwi sebab kesalahan dirinya dia kawin waktu dalam keadaan makmum. Lagi wa alla yasjudal ma'mum, tidak boleh si makmum sujud sahwi li sahwi nafsi, karena kesalahan dirinya waktu dia dalam keadaan makmum. Kenapa? Karena kesalahannya si makmum sendiri itu ditanggung oleh imam. Contoh begini, perhatiin, si makmum lagi makmum dia kagak baca tasyahud, yang pertama. Ingat, yang tasyahud pertama bacaannya termasuk sunnah abad. Ingatin tuh, itu berhubungannya. Sunnah abad ada 3 tuh, ingatin. Bacaan tasyahud yang pertama, duduknya dan selawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang pertama. Yang kedua, bacaan qunut, berdiri berselawat kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam bacaan. Yang ketiga, berselawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud yang pertama. Itu sunnah abad. Kan yang meninggalkan sunnah diganti dengan sujud. Nah, di sini si makmum dalam keadaan makmum dia ninggalkan bacaan tasyahud pertama, cuma ngomong doang deh. Ngomong doang. Iya, royoknya ya. Mikirnya. Entah dia sengaja maupun enggak, soalnya sah enggak? Sah. Karena hukumnya apa tuh? Ini makmum ketika tasyahud pertama kagak baca bacaan tasyahud, berarti meninggalkan sunnah abad. Apakah dia nanti sunnah sujud sahwi? Agak boleh. Di sini, wala yasjudal ma'mum, makmum kagak boleh sujud sahwi li sahwi nafsihi, sebab kesalahan dirinya waktu dalam keadaan alhamdulillah. Lain halnya dia sudah lepas, bukan makmum lagi. Misalnya dia itu makmum yang masbuk, imamnya salam, dia terusin. Nah, di situ dia melakukan kesalahan. Salah satu sebab sujud baru sunnah baginya, karena melakukan kesalahannya waktu dalam keadaan sedih. Paham maksudnya itu? Coba kalikan yang nomor 3 di bawah itu. Kenapa si makmum nggak boleh sujud sahwi sebab kesalahan dirinya? Jawabannya li'annal imama, karena imam itu yatahammalu sahwahu, menanggung kesalahannya. Karena kesalahannya itu waktu dalam keadaan makmum telah tertanggung oleh imam. Walakin bisyaratin, imam bisa nanggung kepada si makmum dengan 2 syarat. Apa yang pertama? Ayyakunal imamu mutatahhiran. Imamnya itu imam yang suci dari 2 hadas. Fa in kana muhlisan, kalau imamnya hadas, fala yatahammal, maka enggak bisa nanggung. Gambarannya gimana nih? Nah, gambarannya pas melakukan kesalahannya itu imamnya sudah hadas misalnya. Ya, secara hukum udah terlepas dari tanggungan imamah, udah sendiri dengan begitu. Karena imam yang bisa menanggung, imam yang mutatahhir, yang dalam keadaan suci. Gambarannya jauh. Wa idza taraku sahul imam ilal makmum, maka masuk sahul imam, lupanya imam, ilal makmum, kesalahannya imam, ilal makmum, kepada makmum. Karena udah nggak dianggap lagi, karena imamnya udah hadas. Itu maksudnya. Jadi gambaran jauh. Yang kedua, imam yang bisa menanggung syaratnya ayyakuna sahu, alla yakuna sahu fi rak'atin zaidah. Lupanya itu bukan di rakaat yang lebih. Lupanya itu bukan di rakaat yang lebih. Misalnya di rakaat yang kelima,
Nah, kesalahannya di situ. Ini di rakaat yang lebih imam gak bisa nanggung. Sekali lagi gambaran juga jauh. Jadi imam yang bisa menanggung kalau memenuhi dua syarat. Imam yang mutatahhir, yang kedua tanggungannya bukan di rakaat yang lebih. 5 rakaat. Ya pas 5 berarti kan lebih lupa dia. Dari situ terjadi kesalahan. Dari sebab-sebab sujud sahwi karena rakaat yang lebih itu dari tanggung oleh imam. Ini gambaran jauh deh. Nggak usah dipikirin. Jadi pusing lagi ntar. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi makmum kagak boleh sujud sahwi sebab kesalahan pribadi. Betul? Wa innama hanya saja yasjudu sunnah makmum sujud sahwi idza saha imamuhu apabila kesalahan imamnya walam yasjud dan imamnya tidak sujud sahwi. Nah, kalau imamnya melakukan satu kesalahan yang disunahkan untuk sujud sahwi, misalnya imamnya meninggalkan tasyahud pertama atau imamnya meninggalkan bacaan qunut, nanti kan sunnah apa? Sujud. Ternyata imamnya enggak sujud sahwi, boleh kan? Ya boleh, karena hukumnya sunnah, yang bingung, yang ragu. Boleh nggak pakai sujud sahwi karena hukumnya. Nah, padahal kan sunnah tuh, tapi imam kagak sujud sahwi langsung biasa. Nah, pada saat ini sunnah bagi si makmum setelah salamnya imam dia melakukan sujud disahwi imamihi sebab kesalahan imam. Nah, di sini katakan fayasjudul makmum, maka sujud sahwi itu makmum. Guna di sini disahwi imamihi sebab lupa kesalahan imamnya. Kapan sujudnya? Ba'da salami imamihi, setelah salamnya imam. Dalam ini masalah Ibn Ruslan dalam kitab Zubat Al-Kubashir wa muqtadin lisahwihi lam yasjudah lakin lisahwi man bihi qadibtada. Wa muqtadi makmum lisahwihi sebab kesalahan dia, kesalahan si lam yasjuda, enggak boleh sujud sahwi. Lakin lisahwi man bihi qadibtada, akan tapi sunnah sebab kesalahan orang yang dia ikuti, yaitu ini bahasa itu. Jadi begitu. Jadi ente yang terkait itu, sunnah apa akan baca tasyahud tadi gue agak baca. Tapi itu makmum, nggak boleh sujud sahwi karena ente meninggalkannya kesalahannya waktu dalam keadaan itu semua tertanggung oleh imam. Kapan si makmum sunnah sujud sahwi? Kalau kesalahan imamnya dan imam tidak melakukan sujud. Kalau imam sujud sahwi, imam wajib ikutin. Gitu. Ini imam nggak pakai sujud sahwi, padahal sunnah. Nah, di sini sunnah bagi si makmum setelah salahnya jelas kan? Selesai itu pembahasan itu. Yang kelima sekarang, kita masih nyambung ya. Ini kalau masalah-masalah itu hukum mesti tarkis itu konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Nah. Yang kelima, lau tayakkan al-ma'mum. Nah, ini masalahnya lagi. Lau tayakkan al-ma'mumu tarka ruknin. Kalau seandainya yakin itu makmum, seorang makmum yakin apa? Meninggalkan satu rukun. Makmum, seorang makmum yakin meninggalkan satu rukun. Ghairan niyah wa takbiratul ihram, tapi rukun yang selain yang bukan niat dan bukan takbiratul ihram. Soalnya dipahami dulu.
Ya, baru jawab jawaban. Karena as-su'al nisful ilmi. Soal itu, pertanyaan adalah setengah daripada ilmu. Bagaimana mungkin jawaban dipahami kalau soalnya belum paham? Nah, jadi soalnya pahamin dulu nih maksudnya apa nih? Makanya kemarin ada kesalahan debat wakil presiden juga. GGS ya, apa itu? Kenapa dijawab? Soalnya udah paham dijawab sama dia. Salah. Betul. Salah. Mesti pahamin dulu soalnya kalau dijawab. Kalau kita nggak paham kalau dijawab, ini saya nggak tahu ini apa. Nah, hayat kafir dalam pertanyaan ada Islam malu. Jadi keliru dia. Ini dikit politik ini nih ngomongnya. Lanjut. Jadi apabila seorang makmum yakin meninggalkan satu rukun, tapi bukan niat, bukan takbiratul, rukun yang lain selain niat, selain takbiratul, fahal yarji'u ilaih, apakah wajib dia kembali kepada itu rukun yang dia tinggalkan? Misalnya makmum dalam sholatnya yakin meninggalkan satu rukun, misalnya dia sujud sekali, berarti kan yakin meninggalkan sujud yang satunya, betul? Pokoknya makmum yakin meninggalkan satu rukun selain niat dan selain takbiratul ihram. Apakah wajib bagi situ makmum kembali kepada itu rukun yang dia tinggalin? Gini gambarannya, perhatiin. Lagi ruku deh, atau lagi rakaat kedua, dia ingat, itu tadi ruku sekali ya. Ini kan imamnya udah bangun rakaat kedua ya. Makmum nih. Tadi kok bisa, ini kan namanya contoh ya. Namanya masail bisa aja kan begini ya, tidak kan? Bisa terjadi. Dia sudah kelamaan dia. Bukan bangun aja, padahal baru sekali sujud. Dia yakin, baru ingat tuh, pas lagi diri yakin, gue yakin nih, sujud sekali dari itu. Nah pertanyaannya, apakah dia wajib kembali kepada itu sujud, tambahin satu, atau gimana di sini? Sudah. Jawabannya, la yarji'u ilaih, nggak boleh kembali kepadanya. Karena posisi dia sebagai apa? Nggak boleh kembali kepadanya. Bal alaihi, akan tetapi wajib atas itu makmum ayyutabi'a imamahu, mengikuti imamnya. Alhamdulillah. Fima huwa fi, pada keadaan di situ. Ya imamnya di mana, ikuti di situ. Nggak boleh kembali. Wa yazid rak'ah, kemudian nanti si makmum menambah satu rakaat ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Maksudnya walaupun dia sholatnya bareng, takbirnya bareng tuh, Allahu Akbar, betul. Cuma pas rakaat kedua biasanya dia yakin, gua sujud yakin sekali, kurang satu, yakin namanya, meninggalkan salah satu rukun. Berdiri, nggak boleh balik kepada rukun, kepada sujud. Ya udah, ikutin imam. Nanti setelah salam imam ditambah satu, jadi seakan-akan ini makmum satu rakaat kagak dapat, karena nggak sempurna meninggalkan salah satu rukun. Jelas ya? Wala yarji, dikatakan. Wala yasjud sahwi, dan nggak boleh juga sujud sahwi. Nggak boleh juga sujud sahwi. Kenapa? Li'anna sahwahu, karena kesalahan lupanya itu makmum fi halil qudwah, di waktu keadaan bermakmum. Ya, kenapa nggak sunnah bagi si makmum untuk sujud sahwi? Li'anna sahwahu, karena lupanya ini makmum, kesalahannya ini makmum fi halil qudwah, di dalam keadaan bermakmum. Hadza intayagana. Ini kalau si makmumnya yakin meninggalkan salah satu rukun
Rukun sholat selain niat dan takbiratul. Fa in syakka, adapun kalau meninggalkannya ragu. Meninggalkannya apa? Ragu. Makmum lagi rakaat kedua, imam ragu dia. Oh tadi sujud sekali 2 kali ya. Nah, kalau pembahasan pertama ya yakin sujud sekali. Ini ragu. Tadi gue sujud sekali tapi 2 kali. Kalau ragu ada di tengah-tengah antara iya dan di. Antara di rakaatin kadzalik, hukumnya sama, nggak boleh kembali. Ikutin imam. Entar setelah salahnya imam, antara di rakaatin tambahin 1 rakaat. Wasajada lisahwi, nanti dalam hal ini sunnah baginya sebelum salam sujud. Nah, yang ragu sunnah sujud karena ihtimal di situ ada kemungkinan ya. Mungkinan apa? Melakukan rukun fi'li bersamaan, dimungkinkan itu adalah lebih. Yang keempat itu ya. Yang asbab susawi yang nomor 4. Siapa kan? Apa ya? Kan ada videonya. Nah, dia ulang begitu. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu diulang. Yang model begini sekali nggak cukup. Ulang-ulang mau tidur dengerin di ya. Apa? Ya. Nah, ada wasajad lisahwi lihtimali kauniha zaidah, dimungkinkan itu adalah lebih. Jelas ya? Allah. Beda kalau ente sholatnya sendiri. Beda kalau ente sholatnya apa? Sendiri. Kalau ente sholatnya sendiri, aku jadi imam. Imam dan lagi nih, agak repot makmumnya nih. Tapi alhamdulillah kalau imam ada yang bantuin makmum di situ. Sendiri dah. Itu rakaat kedua nih. Ingat, wah, aneh kayaknya tadi ninggalin sujud sekali, yakin. Kalau yakin, ya wajib balik. Ragu juga wajib balik. Selagi dia belum mendatangi rukun yang semisalnya. Kalau sudah mendatangi rukun yang semisalnya, ya udah nggak usah balik. Cuma nanti setelah ditambah 1 rakaat lagi. Begini, kita sholat sendiri misalnya. Udah bangun rakaat kedua, kita ingat, yakin atau ragu? Pertama yakin ya. Dia baru yakin, baru ingat di situ pas diri. Yakin baru sujud sekali. Hukumnya wajib kembali kepada sujud. Alhamdulillah, karena belum mendatangi rukun yang semisalnya, yaitu sujud. Atau ragu, nggak boleh juga. Nggak boleh kita melewati 1 rukun sholat dalam keadaan ragu. Ragu, aneh sujud sekali 2 kali ya. Hukumnya gimana? Nggak boleh lama-lama ragunya. Balik wajib kepada sujud. Biar sujud secara ya. Ini kalau belum mendatangi rukun yang semisal. Kalau sudah mendatangi rukun yang semisalnya, gimana? Udah pas sujud lagi, dia baru ingat. Wah, aneh yakin tadi rakaat pertama sujud sekali itu. Ingatnya udah di rukun yang semisal sujud. Kalau begitu ya udah, yang pertama seakan-akan lagu dari dianggap. Baru 1 itu kan. Paham enggak? Masalah sujud sahwi sama. Kalau dia yakin nggak boleh sujud sahwi. Tapi kalau dia ragu, tetap wajib kembali. Cuma nanti hukum sunnah sujud. Kenapa ragu disunahkan? Karena dimungkinkan itu adalah lebih. Karena ragu kan antara iya dan di. Paham nggak? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan sekarang.